Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah gini, sebenarnya minggu kemarin ibu udah bikin video pembelajaran, cuman tidak bisa diupload. Nah yang sekarang ini ibu bikin lagi yang baru karena di minggu kemarin itu pas saat ibu bikin itu materinya masih sedikit. Nah ini ibu akan menjelaskan satu materi full di UKBM 7. Kenapa? Kalau di minggu kemarin itu hanya untuk pertemuan di minggu kemarin, kalau sekarang ibu akan langsung brevetin tuh ya materi penjelasan mengenai UKBM 7 karena berhubung kita lagi di bulan Ramadan dan kalian lebih difokuskan pada kegiatan Ramadan ya, kegiatan Islami. Jadi ini materinya hanya untuk membantu kalian belajar saja gitu ya. Oke, kita masuk ke materinya. Aduh, mama. HP ibu mau jatuh tadi, kira mau jatuh. Oke, gini. Materinya yaitu di UKBM 7, silakan kalian baca UKBM itu udah ada mengenai penampilan tari tradisional. Nah, ini materinya sama seperti di materi sebelumnya, ada gerak-gerak tari tradisional yang sudah kita pelajari di materi sebelumnya. Kalau kalian masih ingat, itu bagus ya. Kalau lupa silahkan baca lagi di UKBM 3 dan UKBM 4 gitu. Itu ada beberapa gerak, itu akan membantu kalian untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Tapi untuk bulan Ramadan ini kita pasti lebih tugasnya di kegiatan Islami dulu ya, seperti yang Ibu dari sampaikan tadi. Balik lagi, nah sekarang di penampilan tari, kalau kalian melihat sebuah pertunjukan tari itu kan pasti kalian lihat ada gerakannya ya, ada kostum, ada iringan musiknya. Nah, tiga hal ini tuh hal-hal yang menunjang atau hal-hal unsur-unsur yang menunjang untuk penampilan tari. Jadi kalau kalian mau tampilin tari, pasti kalian memperhatikan gerak, udah pasti ya. Terus memperhatikan tata busana atau kostumnya ya, pasti kalian mikir gimana nih tata busana yang bagusnya. Terus udah gitu yang selanjutnya kalian pasti memikirkan iringan musiknya. Nah di sini kita akan bahas lebih dalam. Kalau di sebelumnya kalian cuma mengenal ada gerak ukal, ada gerak nyawang. Nah sekarang kita lebih detail lagi. Pertama, pada bagian gerak. Gerak itu terdiri dari 3 ragam gerak atau dibagi menjadi 3 bagian. Ya, pertama ada gerak pokok, gerak peralihan, gerak penghubung. Nah, pertama ibu akan jelasin di gerak pokok. Untuk gerak pokok itu mengenai gerakan inti atau gerakan khas dalam sebuah tarian yang biasanya nih ya, kalau kalian lihat tarian, gerakan itu tuh selalu muncul. Makanya gerakan itu disebut gerakan pokok gitu. Jadi kayak misalnya contoh ambil seperti yang di UKBM juga itu ada tari merak. Kalau kalian lihat pasti ada gerakan, selalu ada gerak hiber ya kan, setiap ini pasti ada gerak hiber. Nah gerak hiber itu masuk ke dalam gerak pokok karena itu termasuk salah satu gerakan yang muncul terus dan menjadi ciri khas dari tariannya. Pokoknya setiap ada gerakan yang menjadi ciri khas tarian itu termasuk ke dalam bagian gerak pokok. Ngerti? Pasti ngerti lah. Lanjut ke gerak peralihan. Nah, untuk gerak peralihan ini kalian perhatikan pada namanya juga peralihan. Berarti gerakan tersebut mengandung perpindahan tempat dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Bukan berarti peralihan tuh misalnya abis gerak apa ya? Habis gerak hiber terus ada tumpang tali, nah kalian sebut ini peralihan, bukan itu. Tapi gerak peralihan itu namanya bukan namanya, maksudnya diartikan gerakan perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Kalau perpindahan berarti kalian akan lebih fokus pada gerak kaki. Jadi gerak peralihan itu merupakan gerakan kalau di gerakan kaki berarti kayak contohnya kita lihat ada trisi, terus ada sesar, ada sirik. Tapi gak semua gerakan kaki masuk ke dalam gerakan peralihan ya. Kayak misalnya kalau gerakan kaki kan waktu itu ibu pernah jelasin ada
calik deku, ada calik ningkat, terus ada sonteng. Nah, gerakan yang tadi itu, coba kalau kalian masih ingat calik deku yang kayak gimana, bisa nggak disebut peralihan? Atau ada perpindahan geraknya nggak? Perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lainnya ada nggak? Kalau tidak ada, tidak bisa disebut gerak peralihan gitu ya. Jadi kalau gerak peralihan itu pokoknya harus ada gerakan perpindahan tempat dari satu tempat ke tempat yang lainnya gitu. Lanjut kita masuk ke gerak penghubung. Nah, untuk gerak penghubung ini merupakan gerakan yang menghubungkan satu gerak ke gerak lainnya, jadi kayak jembatannya gitu. Kalau tadi yang ibu contohin ada gerak hiber, terus ada tumpang tali. Nah, si tumpang tali ini nih yang gini. Nah, gerak itu masuk ke dalam gerak penghubung. Jadi gerak penghubung itu biasanya identiknya nih sama gerakan-gerakan tangan. Kalau kalian ada gerak tumpang tali, ada ini apa yang ini lontang, kembar, terus ada ukel. Nah, itu biasanya dijadikan gerak penghubung. Jadi misalnya kalian sebelum mau sembah, pasti kalian ada gerak gini dulu nih, atau gerak ukel dulu. Gerak ukel dilanjutkan lontang, kembar, langsung masuk ke sembah gitu ya. Oke, lanjut lagi. Kita masuk ke tadi itu macam-macam gerak. Bukan macam-macam gerak, macam-macam ragam gerak. Sebentar ya, ibu pause dulu bentar aja. Ada ini, ada yang jatuh. Oke, lanjut lagi. Maafin tadi kepotong sedikit kan ada yang jatuh, itu barang ibu. Kaget ibu juga. Bukan kaget sih, itu tadi ada angin lewat ya gitu. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Tadi kita udah memahami mengenai ragam gerak tari atau bagian-bagian dalam satu tarian itu ada apa aja tuh. Ada gerak pokok, ada gerak peralihan, ada gerak penghubung. Sisa contoh-contohnya itu kalian bisa baca di UKBM ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke iringan, kostum dulu, kostum. Nah, gini, kalian kalau bikin kostum, biasanya apa aja sih yang diperhatiin sama kalian? Kalau kalian baca di UKBM, udah baca sebelumnya, nah itu kan kalian ada penjelasan mengenai kita harus memperhatikan warna, memperhatikan karakter tariannya, lalu memperhatikan memperhatikan warna, karakter tarian, satu lagi memperhatikan ukuran kostumnya. Jadi gini, kalau kalian kenapa bu kita harus memperhatikan warna, memperhatikan karakter? Pertama gini, kalau kalian memperhatikan karakter dulu ya. Nah, kalau kalian bikin kostum pasti kalian harus tahu dulu nih karakter tariannya seperti apa. Tariannya itu apakah tarian yang halus, atau tarian yang gagah, atau kalian tariannya yang anggun. Itu kan pasti akan mempengaruhi sebuah kostum yang digunakan. Nah, karakter yang ada gitu ya dalam tarian kan harus disesuaikan nantinya. Kalau baju masih gini, kalau karakternya anggun, lungguh, pasti kalian akan mempengaruhi sama warna kostum yang akan kalian pilih. Makanya itu nyambung ya, warna kostum, karakter, terus ukurannya. Kalau misalnya kalian pakai ukuran yang sempit tapi tariannya gagah gitu ya, harus banyak bukan ngebuka, maksudnya gerakannya luas gitu ya, kayak misalnya ngebuka kakinya lebar, terus tangannya dilebarin gitu kan. Kalau kalian pakai kostum yang sempit pasti susah. Nah, makanya warna, karakter, terus ukuran itu saling berkesinambungan. Kayak misalnya kalau warna pakai untuk karakter yang gagah, pasti kalian cari warna yang merah, yang berani gitu ya, atau enggak warna hitam. Tapi nggak mungkin kan kalian, karena aku suka warna pink, jadi karakternya walaupun gagah tetap warna pink, nggak menunjang tariannya gitu ya. Masa nanti orang-orang mungkin bertanya-tanya, ini tariannya kemayu tapi gimana gitu kan, pasti akan bertanya-tanya orang-orang. Makanya harus disinkronkan atau harus sepadan atau harus imbang ya. Jadi harus imbang antara warna yang digunakan, terus karakter, terus ukurannya. Jangan kalian
gerakannya itu sempit-sempit tapi kostumnya gede gitu kan gak seimbang juga ya. Jadi harus sesuai juga gitu. Itu terkait seputar kostum mungkin kalian lebih udah ngerti lah ya kalau kalian pakai kostum harus kayak gimana, karena kostum juga nggak hanya dilihat keindahannya tapi harus nyaman digunakan, apalagi dalam menari gitu ya. Kalau kalian cuman fashion show oke, nggak masalah, tapi kalau dalam tari kalian harus sesuai gitu. Jadi kan kalau tari mah ada yang geraknya gini gitu begitu gitu kan ya, macem-macem. Kalau misalnya nggak sesuai ukurannya atau warnanya atau dari karakter yang nggak sesuai, pasti tarian dibawakan pun tidak terlihat bagus gitu ya. Pasti kalian mengerti lah ya. Kita masuk lagi, lanjut ke unsur yang ketiga, yaitu unsur iringan musik. Nah, untuk iringan musik seperti yang kalian baca di UKBM, iringan musik itu sebenarnya penting nggak sih kita pakai dalam sebuah tarian? Nah gini, kalau kalian menari tanpa iringan musik sebenarnya nggak masalah ya. Kayak misalnya kalian cuman pakai hitungan segala macam itu tidak masalah. Tetapi iringan musik di sini akan lebih membantu kalian dalam memberi sebuah tempo atau ketukan dalam tarian. Jadi kalau misalnya hitungannya kan kita tahu kalau hitungan tari itu cuma 1 sampai 8. Kalau misalnya ngitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 temponya gitu terus pasti monoton. Nah kalau ada iringan musik jadi bisa dikasih tempo misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 itu akan berbeda temponya. Nah nanti iringan musik yang dipakai juga akan menyesuaikan. Makanya iringan musik kalau menurut ibu itu menjadi bumbu atau menjadi sebuah hal yang dapat dinikmati oleh penikmat seni dari segi audionya gitu ya. Karena kalian juga kalau misalnya tampil hanya hitungan doang pasti kalian juga capek ya kan, udah 1, 2 harusnya teriak biar terdengar sama penonton audiens, terus kalian bergerak juga pasti lebih capek. Tapi kalau kalian pakai iringan musik itu kan biasanya lebih terbantu juga. Kecuali gini, nah ini nyambung sama Bu, mungkin ada yang bertanya, Bu kok tari saman itu gimana? Kan kita juga nyanyi, terus kita mainin tepuk-tepuk tepuk-tepuk dada, tepuk-tepuk paha gitu ya, tepuk tangan gitu kan. Nah itu kan iringan musiknya pasti hanya dari dalam tubuh kita. Nah makanya dalam iringan musik itu ada 2 jenis, ada iringan musik internal dan ada iringan musik eksternal. Kalau iringan musik internal itu berasal dari tubuh penari. Jadi kalau penarinya gerak terus sambil ya kayak tari saman gitu ya, atau sambil bersiul atau sambil nyanyi, nah itu berarti memakai iringan musik internal. Tentunya nih iringan musik internal biar terdengar sama audiens pasti akan dibantu sama mic ya. Jadi walaupun kalian menggunakan hanya anggota tubuh saja, biar terdengar juga pasti butuh bantuan dari mic atau mic atau benar sound system gitu ya. Terus kalau iringan musik eksternal itu lebih ke iringan musik yang dimainkan oleh alat musik atau lewat kaset, DVD, ya apapun itu yang jelas tidak dimainkan oleh sang penari. Jadi oleh sama musik ini tidak dari tubuh penari gitu ya. Kalau kayak misalnya tepukan tangan kan kata juga itu cuma ada di jenis iringan musik internal. Tapi kalau misalnya di eksternal ini nggak masuk gitu ya. Jadi masuknya lebih ke internal. Kalau eksternal pokoknya itu yang dari luar tubuh penari ya, pasti kalian mengerti gitu ya, kayak gamelan, terus kayak kaset gitu, atau kalian mah sekarang udah ada Joox, Spotify, bisa juga kan jadi iringan musik kalian gitu ya kalau ada di situnya gitu, atau di TikTok juga bisa aja ya kan gitu. Oke. Nah, itu di kegiatan belajar 1 kita udah mengenal unsur-unsur tari ya. Selanjutnya kita masuk ke kegiatan belajar 2.
kalau kalian baca di kegiatan belajar 2 itu mengenai gerak. Nah, gini. Dalam sebuah tari, biasanya orang yang menciptakan tari itu gak semata-mata kayak cuman bergerak aja sesuka hati dia. Enggak juga ya. Biasanya pencipta tari menciptakan tari sambil bergerak. Oh, kalau kalian mungkin melihat ilmuwan sains ya, sains itu pasti kalian kalau lihat, oh cari rumus ini nih, pakai rumus ini masukin gitu kan. Kalau praktek kimia atau fisika gitu masukin gitu kan, dari rumus itu masukin ke larutannya segimana, ini segimana. Nah, kalau di tari juga sama, itu ada namanya struktur gerak. Di situ biasanya pencipta tari itu sambil bikin gitu ya, sambil bikin gerakan. Oh, ini ke sini, ini tuh berapa masuknya, hitungannya berapa ya? Kalau pertama masuk datang misalnya 1 kali 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, biar pencipta yang gak lupa, biasanya itu dicatat, dibikin struktur gerak. Jadi struktur gerak itu di dalamnya biasanya terdapat pertama ada nama gerak, terus yang kedua itu ada bagian atau ragam gerak, masuknya itu ke gerak pokok, gerak menghubung, atau gerak peralihan. Yang ketiga itu deskripsi geraknya kayak gimana nih. Kalau misalnya hiber, cara ngegerakinnya gimana? Pertama, angkat tangan ke atas sejajar sambil memegang sayap gitu ya. Itu di deskripsi gerak, dideskripsiin tuh, didetailin cara geraknya kayak gimana. Terus selanjutnya itu hitungannya, gerak ini tuh berapa hitungan, misalnya hiber tuh dalam berapa hitungan, 1, 2, 3, 4, muter, 5, 6, 7, 8 misalnya ya. Itu berarti itu udah termasuk 1 kali 8. Selanjutnya ada gambarnya. Jadi struktur gerak ini juga bisa digunakan sama orang-orang yang tidak sama orang-orang yang nggak melihat videonya langsung. Misalnya videonya nggak ada, tapi ada catatan struktur geraknya. Itu bisa dipraktekkan, bisa dicoba. Oh, ini kayak gini nih, oh ini kayak gini nih, kurang lebih gitu kan. Jadi membantu juga buat kalian-kalian yang mau belajar tari tapi mungkin videonya tidak terdapat di YouTube. Karena sebenarnya gini, kalau zaman dulu kan YouTube belum ada ya kan. Terus rekaman video juga membutuhkan dana yang besar. Makanya para pencipta tari itu lebih membuat struktur gerak. Nah, struktur gerak ini termasuk ke dalam teks dari ilmu kajian etnokoreologi gitu ya. Kalau etnokoreologi itu apa, Bu? Jadi etnokoreologi itu ilmu yang mempelajari mengenai mengenai teks dan konteks dalam sebuah tari. Teksnya itu mengenai gerak, tata busana, iringan musik yang tadi unsur-unsur dalam penampilan tadi ya. Terus kalau konteksnya itu mengenai sejarah tarinya kayak gimana, sejarah terciptanya kayak gimana, terus kalau di masyarakat diterapinnya seperti apa gitu ya. Ada pengaruh nggak tari ini tuh kepada masyarakat, itu lebih detailnya gitu. Jadi lebih ke teori lah istilahnya kalau di konteksnya, tapi kalau teksnya itu lebih ke prakteknya gitu ya. Apalagi ya, struktur gerak kalian tinggal lihat aja contohnya, itu udah ada ibu kasih contoh di situ cara membuat struktur gerak itu seperti apa, yang kayak gimana struktur geraknya itu, silahkan dilihat aja ya. Selanjutnya di materi kegiatan belajar 3 itu mengenai iringan musik, tapi sebelumnya kan iringan musik sudah ibu jelaskan ya di awal, jadi silahkan kalian baca lagi saja gitu ya. Untuk materinya sebenarnya cukup sampai di sini aja karena tidak terlalu banyak ya kan materinya, apalagi kalian udah tahu gerak-gerak macam-macam gerak kayak gimana, lebih gampang lagi. Nah, mungkin untuk kalau misalnya tugas-tugas di UKBM, ada yang mau kalau ada yang bertanya, Bu, tugas-tugas di dalam UKBM gimana, dikerjakan atau enggak? Kalau kalian mau dikerjakan sambil ngabuburit ya silakan aja, tapi kita saat bulan Ramadan tidak
ibu tidak menagih ya, maksudnya tidak menagih tugas. Jadi ya silakan kalau mau ngerjain silakan. Ya karena setelah selesai bulan Ramadan itu akan ditugaskan juga ke kalian gitu ya. Kalau kalian udah selesai juga lebih enak, lebih ringan ya. Itu gimana kalian, gak apa-apa gitu ya. Terus nanti kita masuk ke UKBM selanjutnya. UKBM selanjutnya akan ibu langsung kasih aja materinya. Takutnya tidak sempat menjelaskan, maksudnya gini, takutnya kita tidak sempat bertatap muka gitu ya. Maka nanti pas ini UKBM ibu akan langsung kasih UKBM 7 dan UKBM 8 ya untuk materi. Gitu aja. Apalagi ya? Kalau ada yang mau ditanya boleh chat ibu aja ya. Tapi balik lagi, kalau chat ke ibu, tanyainnya jangan yang udah ada di UKBM kalian baru tanyain lagi. Coba baca dulu ya. Dan kalau ya pokoknya gitulah, ngerti kan ikat ibu gimana. Ya udah gitu aja ya. Anak-anak selamat ibadah puasa. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat bulan Ramadan ya. Semoga di bulan Ramadan ini kita mendapatkan berkah yang melimpah dan semoga selesai bulan Ramadan kita bisa bertemu lagi di sekolah. Selesai pandemi coronanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.